Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Mang Adun ya. Selamat weekend, malam minggu ya. Buat pioner semua dimanapun berada, semoga malam minggunya mengasyikkan, asik ya. Oke, ini ada informasi dari Dorisin ya. Lagi-lagi Dorisin tidak apa-apa. Yang jelas ya, beliau itu selalu mengedukasi gitu, dan kebetulan ya ini sering deh kalau misalkan bagi yang udah lama banget, apalagi ya stay di channel Mang Adun tuh sering banget ketika Mang Adun upload video terus memberikan sedikit gambaran atau pembahasan gitu, itu nggak tahu, Mang Adun juga bingung kelanjutannya suka ada gitu loh. Dalam artian ya di sini ya contohnya nih, kemarin kan kita bahas video yang ini ya, yang soal clue fatal dalam video yang katanya Penetrok akan jadi mata uang dunia ya. Di video ini udah jelas bahwasanya akan ada koin-koin, nonton aja ya, di situ lengkapnya judulnya. Jadi dan ternyata gitu loh, sesuai apa yang Mang Adun katakan di situ clue fatal ya, itu aset digital. Koin-koin yang dimaksud dalam video tersebut dikatakan sebagai aset digital, dan barusan Mang Adun jalan-jalan di Twitter nemu pas banget, cocok sama yang disampaikan sama Ibu Gisipi kita ini ya. Oke, kita bisa baca sama-sama apa yang beliau sampaikan nih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengerti dan setuju dengan maksud Anda. Maksudnya ini ya, yang di bawah tuh Penetrok Kim Chong. Jadi gini, GCP 314159 dimaksudkan untuk mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas mata uang. Ya, jadi intinya seperti itu. GCP 314159 dimaksudkan untuk mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas mata uang. Paham ya maksudnya? Jadi supaya stabil mata uang itu dengan harga GCP. Penting untuk menetapkan harga awal yang tinggi yang dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa kenaikan yang signifikan. Jadi harga GCP itu, harga awal itu penting, harga tinggi ya. Jadi ya stabilitasnya itu supaya tetap terjaga gitu. Nah, terus kata Dorisin di paragraf yang ketiga ini, semua mata uang kripto telah gagal berfungsi sebagai mata uang sebenarnya dan malah menjadi aset ya, aset digital tentunya di sini. Dunia membutuhkan mata uang yang sebenarnya untuk mengatasi krisis keuangan yang sedang berlangsung, bukan sekadar aset. Wah, ini jelas banget ya. Kalau misalkan bagi pioners yang nonton video ini nih, pasti paham betul dengan video yang sekarang Mang Adun upload ya. Jadi ini untuk sebuah pembenaran ya, atau penjelasan lebih lanjut gitu loh, tentang kemarin video yang kita bahas itu ya, video ini. Jadi supaya pioners tidak ragu dan bisa membedakan mana yang aset digital, mana yang mata uang dunia. Oke ya, paham ya itu. Nah, ini kita kasihan lanjut dulu aja ke yang di sini ya, dari sin maksudkan dari Penetrok Kim Chong gitu. Jadi dia awalnya mengatakan sebagai mata uang digital dunia, Pi membutuhkan nilai cukup tinggi untuk mencukupi kebutuhan 8B pengguna. Pemrakarsa itu apa ya? 1 Pi
314159 telah melakukan pekerjaan terperinci sebelum konsensus komunitas pioner. Lihat 3 harga individu terisolasi lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan atau tabel seperti itu ya. 314159 terus 670 terus berapa tuh 100 ya, terus 31400 itu ada beberapa harga ya, 3 harga yang lainnya ini ada yang 100.000 deh kayaknya, enggak deh ya. Terus ini ada yang 600 nih, masih mending nih, 670.000 ya gitu. Jadi ya yang di bawahnya cuman beda sedikit itu yang pojok ya. Itu cuman intinya menetapkan harga, katanya seperti itu ya. Di sini kita bisa baca lagi, yaitu telah melakukan pekerjaan terperinci sebelum konsensus komunitas Pi Network Pioneer ya, maksudnya mungkin jadi udah sedikit ada penetapan di beberapa komunitas ya, mungkin seperti itu. Harga yang kita butuhkan tuh harga tinggi gitu supaya stabil dan bisa benar-benar mengatasi krisis global yang ada. Oke, untuk lebih jelasnya gitu. Jadi diharapkan Pi Network itu tidak hanya menjadi sebagai aset global, aset digital ya, tapi untuk menjadi mata uang global, harapan kita semua, dan tentunya satu komunitas atau Pi Network atau core team sekaligus ya. Jadi seperti itu, Dorisin katakan tadi udah banyak banget kalau misalkan mata uang digital tuh yang gagal menjadi mata uang dunia ya. Contoh jelasnya yang di video yang kemarin itu kan Bitcoin ya, yang mungkin rencana awalnya itu dimaksudkan ingin atau untuk menjadi mata uang dunia, tapi ternyata masalah KYC, blockchain dan web 3-nya nggak lengkap, pokoknya masih rentan banget kejahatan seperti itu, kejahatan digital ya, yang akhirnya hanya menjadi aset digital. Nah, ini beda dengan Pi Network yang kita tahu direncanakan dan dikonsepkan benar-benar untuk menjadi mata uang digital ya, atau mata uang digital secara global. Oke, kiranya jelas ya di situ. Ini di video kali ini Mang Adun hanya untuk memperjelas saja supaya bisa kita bedakan mana yang aset digital, mana yang mata uang global nantinya. Oke ya, gitu. Dan ini juga untuk penjelasan video yang kemarin, karena takutnya khawatir ada yang ragu gitu kan. Karena kan di situ judulnya kan clue fatal. Mang Adun udah terlanjur menyebutkan itu petunjuk jelas banget. Karena apa? Wong di situ diniatkan untuk diperdagangkan, itu loh ya. Nonton aja lah lebih lengkapnya di video itu ya. Silahkan buat pioners yang mungkin barangkali ada yang kelewat atau belum nonton ya. Jadi mohon maaf, Mang Adun juga ini ada tambahan ya, ada beberapa pioners yang bertanya ke Mang Adun. Jadi tolong kalau misalkan bertanya tuh ya secara lebih jelas, supaya Mang Adun nggak balik nanya gitu. Dan kalau misalkan Mang Adun balik tanya, mudah-mudahan ada notifikasi masuk, jadi bisa masuk lagi ke komentar. Jangan ketika Mang Adun nanya balik ini gak ada balasan lagi ya, ini orangnya kemana gitu loh, supaya kita ngobrol tuh berkelanjutan gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dibahas ya itu nggak ada masalah, yang penting pertanyaan atau apa yang mau kita bahasnya tuh jelas. Jadi Mang Adun nggak nanya balik gitu loh. Kalau nanya balik juga ya jawab lagi ya, seperti itu. Dan ada beberapa pioner juga yang ketika bertanya, kalau misalkan pertanyaan ini sih udah lama nih, Mang Adun jawab di situ juga gitu. Nggak ada apa-apa ya, istilahnya nggak ada masalah lah. Yang penting kita tetap terkomunikasi saja di komentar. Mang Adun hanya mengingatkan di situ ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya atau komentar, tolong kalau misalkan setelah komentar itu dicek lagi gitu loh. Jangan misalkan nanya, ini Mang Adun udah balas belum nih ya pertanyaan gua, gitu harusnya. Coba lihat lagi gitu kan. Oh, udah ada balasan nih dari Mang Adun. Taunya kan Mang Adun malah nanya balik kan. Mang Adun malah nanya balik, mungkin pertanyaan gua nggak jelas nih gitu kan. Ya udah,
lanjutin gitu loh, maksudnya ngobrol tuh begitu. Jadi kita tuh supaya betul-betul ada pembahasan tuh sampai pure. Mang Adun nggak mau coba upload video yang sekiranya ngambang ya, atau apa sih bahasa yang bagus tuh, nggak sepenuhnya lah, atau nggak klimaks ya itu, atau nggak benar-benar full secara matang. Kematangannya masih diragukan, nggak mau Mang Adun ya. Oke, thank you sekali lagi buat semuanya ya, yang baru gabung selamat bergabung di channel Mang Adun ya. Buat semuanya, Mang Adun sekarang udah mulai aktif lah, intinya diusahakan untuk aktif selalu di channel ini ya, karena kan informasi banyak banget, banyak juga yang perlu kita ketahui tentang Pi Network. Terus menerus pembelajaran tuh ada saja gitu kan, apalagi ini baru gitu loh. Jadi pasti Mang Adun yakin banyak banget pioners yang juga baru gitu kan, yang baru gabung, yang mungkin baru 1 minggu gitu kan, baru 2 hari gitu ya. Jadi ayolah bareng-bareng, karena kan Pi Network misi dan visinya itu mengajak lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu semuanya, rezekinya juga dan diberkahi semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.